Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Isnia Wahnajaka. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas D dengan NIM akhir 4170. Jadi mengenai remedial keterampilan berbicara, saya akan memperbaiki nilai saya, yaitu dengan mengulang kembali atau menceritakan kembali tentang Danau Toba atau asal-usul Danau Toba. Sebelum saya bercerita, saya akan menunjukkan keindahan Danau Toba sendiri. Masya Allah sekali kan. Ini dia gambar Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau yang berada di Sumatera Utara. Danau Toba memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km. Jadi Danau Toba ini tuh benar-benar luas sekali. Tuh lihat gambarnya, benar-benar Masya Allah ya, bagus banget. Teman-teman ada yang udah pernah kesini nggak nih? Kalau aku sih belum. Oke, jadi kita langsung masuk ke cerita Danau Toba. Berawal, hiduplah seorang perjaka sebatang kara yang bernama Toba. Toba berprofesi sebagai petani, namun dia juga bekerja sampingan sebagai seorang nelayan yang mengambil ikan dan dijual di pasar. Suatu hari ketika Toba libur bertani, dia pergi ke sungai. Di sungai dekat rumahnya itu untuk mencari ikan dan dijualnya di pasar. Toba pun pergi ke sungai. Tuk. Sampainya di sungai, Dona sangat bahagia. Maksud saya Toba. Toba sangat bahagia karena dia tidak sabar untuk mendapatkan ikan yang begitu banyak, agar ia juga mendapatkan uang yang banyak untuk memenuhi kehidupannya. Namun ekspektasi Toba tidak begitu bagus. Maksudnya realita Toba tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dari pagi hingga sore, Toba belum pun mendapatkan satu ikan yang ia pancing. Ia menunggu sampai kelelahan sekali. Akhirnya, Toba pun sedih. Ia pun pulang. Ketika ia ingin pulang, pancing yang ia gunakan itu, kayunya bergerak. Ternyata ada satu ikan mas yang memakan kayunya tersebut. Toba pun bahagia. Wah, akhirnya aku mendapatkan ikan setelah dari pagi aku menunggunya. Toba pun membawa ikan mas itu pergi ke rumah. Dengan rasa bahagia, Toba tidak sabar ingin memasaknya karena Toba pun lapar. Dari pagi dia belum makan. Toba pun pulang membawa ikan tersebut. Sesampainya di rumah, Toba merasa kecewa karena kayu bakar di rumahnya telah habis. Ikannya itu pun ditaruh di suatu gentong yang berada di dapurnya itu. Toba mengambil kayu bakar. Setelah mengambil kayu bakar dan kembali ke dapur, Toba terkejut jika tempat ikan itu berubah menjadi emas. Toba kaget dan juga kecewa. Mana ikanku? Kenapa ikanku hilang dan malah banyak emas di tempat ini? Toba pun tidak senang walaupun ia mendapatkan emas yang begitu banyak, karena yang dibutuhkan pada saat itu adalah ikan untuknya makan, karena dari pagi Toba belum makan sama sekali. Untuk mengurangi rasa kecewa dan kesedihan itu, Toba pun pergi ke kamarnya. Setelah sampainya di kamar Toba, Toba terkejut karena melihat wanita cantik yang berdiri di depan kaca kamarnya itu. Hah? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Lancang sekali kamu masuk. Tenang Toba, kamu jangan takut.
Aku adalah jelmaan ikan mas yang sudah kamu pancing tadi. Aku sebenarnya seorang dewi, namun aku dikutuk oleh dewaku menjadi seorang ikan mas. Karena kamu sudah memancingku, maka aku telah lepas dari kutukanku sebagai ikan mas dan aku menjadi wanita seutuhnya. Toba pun masih bingung dan kaget. Aku masih tidak paham apa maksudmu. Tenang Toba, kamu tidak usah memikirkan itu. Yang penting aku berterima kasih atas apa yang kamu lakukan, dan yang penting kamu jangan takut aku. Aku tidak jahat kok Toba, aku akan membantumu. Aku akan menuruti semua permintaanmu itu. Namun Toba tidak terpengaruh oleh perkataan wanita ini. Dalam hati Toba pun berkata, aku masih memikirkan ikanku tadi karena aku lapar. Sang wanita ini pun mendengar apa yang Toba ucapkan. Kamu jangan khawatir Toba, aku akan memasakkan masakan yang belum pernah kamu coba. Dan aku berjanji akan memasakkanmu masakan yang paling enak. Akhirnya mereka pun pergi ke dapur. Sesampainya di dapur, wanita ini pun memasakkan masakan yang begitu banyak dan sangat-sangat lezat. Mereka pun akhirnya makan bersama. Dalam hati Toba berkata, seandainya wanita ini menjadi istriku, apa tidak bahagia sekali aku? Sudah dia cantik, pintar masak, pokoknya dia benar-benar sempurna. Wanita ini pun tahu apa kata Toba. Dalam hati Toba tadi kan berkata, seandainya wanita ini menjadi istriku, apa aku tidak bahagia? Kan? Wanita ini pun menjawab, aku bersedia menjadi istrimu. Apa benar? Iya Toba, aku bersedia menjadi istrimu, asalkan kamu mau berjanji dan mau menyepakati apa persyaratan menikahiku. Apa janji itu? Kamu harus berjanji, jika kita sudah menikah dan memiliki anak, kamu tidak akan mengungkit masa laluku, kamu tidak akan membahas asal-usulku, dan kamu harus melupakan jika aku adalah seorang ikan. Baik, aku akan menuruti permintaanmu itu dan aku berjanji. Jika kamu melanggar perjanjian itu Toba, maka badai akan terjadi waktu itu juga. Ya, aku berjanji, aku akan menepati janjiku ini. Akhirnya mereka pun menikah. Toba memberi nama sang istri Mina. Setelah mereka berumah tangga, hidup Toba berubah 100 derajat. Toba menjadi pengusaha sembako yang kaya raya. Namun Toba pun tidak sombong. 9 tahun berlalu. Toba dan Mina memiliki anak yang bernama Samosir. Jadi Toba dan Mina ini memiliki anak guys, anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Dia Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal, bandel, dan suka bikin ulah. Orang tua Samosir pun bingung. Kenapa Samosir tumbuh menjadi anak yang tidak bisa diharapkan seperti ini? Tapi penyebab Samosir bandel ini adalah karena Samosir sering dimanjakan oleh Mina, yaitu ibunya Samosir. Jadi Samosir ini
Jadi Samosir ini sedih sekali dimanjakan oleh Mina, karena mungkin Mina ini berpikir bahwa Samosir adalah anak kesayangannya, anak satu-satunya, dan apalagi Samosir adalah anak laki-laki. Hingga suatu hari sebelum badai itu terjadi, Mina menyuruh Samosir mengantarkan bekal ke ladang Toba. Samosir anakku, tolong antarkan bekal ayahmu ini nak. Tidak, aku tidak mau, karena ladang ayah sangat jauh dan aku pasti capek jika aku berjalan ke sana. Ayolah Samosir, sekali-kali kamu menuruti apa permintaan ibumu ini nak. Setelah berpikir panjang, akhirnya Samosir pun mau disuruh ibunya untuk mengantarkan bekal Toba. Di tengah perjalanan, Toba merasa lelah. Akhirnya dia pun menepi di pinggir sungai sambil bermain. Dan dia pun berpikir, sebaiknya aku bermain dulu karena ayahku pasti sabar menunggu makanannya ini. Jadi aku masih ada waktu untuk bermain. Akhirnya Samosir pun bermain di sungai itu. Cukup lama Samosir bermain di sungai itu. Setelah lelah dia bermain, Samosir pun merasa lapar. Akhirnya dia pun makan masakan atau bekal dari ibunya untuk ayahnya itu. Dia memakan dan menyisakan sedikit untuk Toba, ayahnya sendiri. Setelah dia makan, dia pun pergi ke ladang ayahnya itu. Toba menunggu. Aduh, lama sekali Samosir, aku sudah lapar. Akhirnya tidak lama kemudian Samosir pun datang membawa bekal. Ini ayah, aku sudah membawakan bekal untukmu. Maaf ya ayah jika tadi aku lama. Tak masalah Samosir, yang penting kamu sudah sampai dengan selamat. Ya, terima kasih. Samosir, ayo sini nak, makan sama ayah. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Tidak mungkin, kamu tadi berjalan cukup jauh, mana mungkin kamu tidak lapar. Beneran ayah, aku tidak lapar, aku sudah makan, ayah sendiri aja yang makan. Baiklah Samosir, kalau gitu ayah sendiri yang akan makan. Pas bekal makan siangnya dibuka, Toba pun terkejut karena bekal di dalamnya tinggal sedikit. Toba pun marah kepada Samosir. Samosir, apakah kamu sudah memakan bekal ayah? Samosir pun sedih dan terkejut. Maaf ayah, aku telah memakan bekalmu. Karena di tengah perjalanan tadi setelah bermain aku sangat lapar, makanya aku terpaksa memakan bekalmu. Toba pun marah besar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, alias berkata kasar. Dasar Samosir, kamu itu anak yang tidak bisa dibanggakan, kamu bandel sekali. Kamu tidak bisa dibanggakan dan kamu tidak bisa menjadi anak yang aku harapkan. Dasar kamu anak ikan. Samosir pun sedih. Dia langsung pulang menghampiri ibunya dengan perasaan sedih. Setelah sampainya di rumah, Samosir bertemu ibunya. Ibu si Mina pun bingung. Kenapa Samosir? Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi padamu nak? Ayah, ibu ayah. Kenapa ayahmu? Ada apa dengan ayahmu?
ayah telah memarahiku dan mengatakan bahwa aku ini adalah anak ikan. Mina pun terkejut. Hah, benarkah itu Samosir? Iya ibu, aku sangat sedih. Apakah benar aku ini adalah anak ikan? Sudah Samosir, kamu jangan memikirkan perkataan ayahmu tadi. Mungkin ayahmu sedang marah besar. Tapi aku tidak mau ibu jika aku menjadi anak ikan. Udah Samosir, kamu adalah anak ibu. Jadilah anak yang berbakti ya nak. Jadilah anak yang membanggakan ibumu. Kamu jangan memikirkan apa perkataan ayahmu tadi. Akhirnya mereka pun berpelukan. Mina pun berkata kepada Samosir, sudah Samosir, pergilah kamu ke bukit tinggi. Pergilah kamu ke bukit yang paling tinggi, karena badai akan segera terjadi. Akhirnya Samosir pun pergi. Baik bu, aku berjanji aku akan menjadi anak yang baik yang bisa membanggakan ibu. Ya Samosir, pergilah dan kamu jaga diri baik-baik ya. Kamu adalah anak kesayangan ibu. Mina pun berkata begitu. Akhirnya Samosir pun pergi ke bukit yang paling tinggi. Tak lama kemudian badai pun terjadi. Angin puting beliung, hujan deras membasahi desa Toba itu. Akhirnya tak lama kemudian banjir melanda yang menenggelamkan kampung itu. Akhirnya air pun mulai tinggi dan menutupi tubuh Toba. Mina pun kembali menjadi seorang ikan. Maaf Toba, ini semua atas perbuatanmu sendiri. Kamu telah melanggar janjimu. Dan maaf, aku akan meninggalkanmu. Toba merasa sedih dan mengingat awal pertemuan mereka. Dan Toba pun merasa bersalah atas perbuatannya itu. Akhirnya setelah hujan yang begitu deras yang membuat air cukup banyak dan jadilah danau Toba ini ya kan. Jadi itulah tadi kisah atau asal usul danau Toba ya teman-teman. Semoga kalian paham atas cerita saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas, ada perkataan yang berlibat, dan ada adegan yang mungkin ada yang kurang ya, saya mohon maaf. Dan untuk asalnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.